Pemirsa, yang akan saya sampaikan kali ini bersumber dari Bapak Daniel Sujoko, seorang pensiunan pegawai negeri sipil yang pernah berdinas di SMA Negeri 1 Salatiga. Jadi Pak Daniel ini waktu itu baru saja bepergian ke salah seorang keluarganya atau familinya yang tinggal di kota Kudus. Jadi pulangnya sengaja lewat jalan tembus atau jalan alternatif melalui Demak, langsung berbelok ke wilayah Godong, kemudian Kedung Jati. Nah, sampai dengan Kedung Jati itu ternyata sudah gelap ya. Mungkin maghrib sudah lewat lama. Kemudian setelah keluar dari Kedung Jati, ini Kedung Jati wilayahnya Kabupaten Grobogan, itu tidak ada masalah. Tetapi sesampainya saat sudah keluar dari Kedung Jati akan memasuki wilayah Kabupaten Semarang, atau tepatnya waktu itu Kecamatan Bringin, itu mobilnya terasa sangat berat. Dioper berapapun seperti tidak bisa lari, seperti ada yang menahan. Jadi dioper 1 atau 2 atau lebih tinggi lagi tetap tidak bisa cepat, padahal jalannya ya kalau ada menanjak ya tidak begitu menanjak. Jadi Pak Joko ini ya hanya berpikir ini ada apa ya. Waktu itu Pak Joko dengan istrinya itu duduk di, Pak Joko ya memegang kemudi, kemudian istrinya duduk di sampingnya, kemudian di kursi belakang duduk cucunya yang namanya Regina, atau ini Pak Joko memanggil cucunya ini Regi. Jadi itu cucu dari anak pertama. Waktu itu Regina ya sudah mahasiswa. Kemudian terus itu suaranya digas, ya bertambah keras suaranya, tapi larinya tetap seperti sangat berat, nggak bisa lari lah. Terus itu agak lama ya. Kalau Pak Joko ya merasa ini ada yang nunut gitu, tetapi cucunya yang duduk di belakang itu Regina, seorang anak perempuan, itu melihat bahwa di belakang Pak Joko, di belakang eyangnya itu ada orang nunut. Jadi karena agak gelap tapi jelas itu sesosok manusia atau bentuknya seperti manusia. Jadi tidak tahu prosesnya naik bagaimana, tahu-tahu mobil terasa berat digas dan orang itu sudah duduk di belakang sopir, belakang Pak Joko. Terus berjalan, kemudian antara perbatasan antara Purwodadi dengan Kabupaten Semarang ini akan masuk lewat wilayah Bringin, dan di wilayah ini ada sebuah makam Kristen. Jadi kalau siang hari terlihat jelas di makam itu banyak sekali salib untuk batu nisannya berbentuk salib, tapi kalau malam ya kurang jelas, paling hanya lihat sekilas dari lampu mobil. Nah, setelah itu sampai di makam umat Kristen ini, itu tahu-tahu mobilnya bisa berjalan lancar lagi. Jadi terus setelah melewati itu beberapa kilo, Pak Joko mendengar cucunya bercerita, "Mbah, tadi ada yang nunut di belakangnya Mbah." Saya ya diam aja. Mbahnya ini tanya, "Kamu takut enggak?" Enggak takut, anggap aja biasa gitu. Jadi itu kira-kira jam
11 malam lah itu, jam 11 malam atau jam 10, karena meninggalkan Gedung Jati kan juga sudah jam 7 lebih. Kemudian jalan saat ada yang Nur ini tidak bisa cepat, terengah-engah mobilnya itu. Ya, demikian penumpang misterius dari Pak Joko ini, dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih.